juga seperti tadi dikatakan, memberdayakan dulu masyarakatnya, illiteracy, diberikan kemampuan penggunaan teknologi tersebut, sehingga katakanlah suatu saat nanti untuk pengurusan suatu izin, katakanlah saya suatu petani mau menjual barang gitu ya, menjual ini dengan harga berapa, mungkin dia akan mendapatkan informasi itu dengan cepat dan tepat, sehingga menghindari mereka menjual mungkin kepada tengkulak gitu. Dengan dia mendapatkan informasi, entah itu dia nanti kirim SMS berapa harga beras hari ini ya, dikirim melalui elektronik ya, melalui internet atau lewat SMS, kemudian ada jawaban mungkin dari departemen dari dinas yang terkait ya. Walaupun itu gateway-nya, gerbangnya kepada pemerintah, kemudian nanti pemerintah akan mengarahkan untuk dapat data tentang pertanian, maka diberikan dari dinas mana gitu. Itu diatur demikian. Ya kira-kira itulah, jadi interaksi antara departemen-departemen, kemudian pengurusan ini lebih valid lagi. Tadi juga disinggung masalah data dari BPS gitu ya, data statistik. Kenapa data statistik ini tidak dianggap tidak valid gitu ya. Nah ini juga karena kita memang secara nasional sedang dibangun ini secara nasional ya, bukan hanya Kalimantan Timur, itu adanya data center ya, data center, sehingga data itu terpadu, integrated gitu, sehingga keluarnya data tidak beda-beda ya. Kadang-kadang kita kalau butuh data bagus kita ambil dari dinas ini, butuh data kemiskinan yang banyak kita ambil dari dinas ini, tidak sama gitu. Nah itu juga harapan kita secara nasional dari Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Detiknas, yang sekarang sudah hampir setahun usianya ini, mengharapkan nanti juga data ini adalah data-data yang terpadu dan valid, sehingga bisa memberikan masyarakat mengambil keputusan bisa lebih, masyarakat itu bisa masyarakat biasa, bisa bisnis, bisa akademis, bisa lain-lain, datanya bisa valid. Itu juga salah satu harapan kita dengan metode-metodenya yang tidak hanya satu channel ya, seperti saya katakan, ada SMS, ada internet, mungkin juga ada via telepon ya. Sekarang telepon itu kan bisa telepon tekan 1 untuk nomor berapa, tekan berapa, itu juga bisa memberikan informasi, beragam channel gitu ya, beragam saluran bisa kita sampaikan ya. Nah ini oleh teknologi mungkin Pak Sanjay bisa lebih mungkin menambahkan nih Pak Sanjay ya. Mungkin saya bukan menambahkan teknologinya aja, tapi saya tertarik tadi dikatakan Pak Rofi BPS tidak valid ya, tidak valid juga. Apa sih mungkin diperlukan menengah bawah ya. Kalau kita secara ilmu ekonomi yang kita terima di sekolah, kebutuhan manusia sandang, pangan, papan, mungkin perlu kita tambah informasi. Kalau kita lihat sekarang tanpa informasi kita nggak bisa apa-apa ya. Setelah bisa terpenuhi yang 3 tadi. Data BPS kalau dikatakan tidak valid itu ya memang relatif, tergantung dari sumbernya atau cara collectingnya juga. Mudah-mudahan dengan rancangan grand design kita, BPS bukan hanya bisa mendapatkan data yang lebih valid atau lebih cepat, tapi juga bisa menyajikan datanya lebih cepat, lebih terbuka, sehingga bukan saja dinikmatin oleh para pejabat di pemerintah untuk mengambil keputusan, tapi siapapun yang memerlukan data BPS itu, entah itu masyarakat biasa, investor, calon investor mungkin ya. Dan kalaupun data itu bisa tersaji dengan mudah diperoleh tanpa harus datang jauh-jauh ke Kaltim, disajikan semua di internet, tentunya mereka akan lebih mudah mengetahui apa sih potensi Kaltim, bagaimana sih potensi pasarnya. Kalaupun potensi pasarnya kecil, mungkin industri apa yang bisa dibangun di sini, perkebunan dan sebagainya. Jadi itu memang tidak bisa instan. BPS itu harapannya bisa tersaji online. Dari dulu itu banyak yang meminta memang. Kebetulan saya juga udah terlibat di situsnya pemerintah kota waktu itu dari tahun 97 akhir. Itu data yang paling banyak diakses memang data dari dalam angka ya, BPS, data BPS. Oke, kita potong dulu Pak Sanjay. Ada telepon dari pemirsa. Silahkan, selamat sore. Selamat sore Pak. Iya. Dari siapa nih Pak? Iya, dari Pak Jahyo Pak, Lobakung Pak. Saya selalu mengikuti. Iya. Saya nggak berpikir selalu mulu ke depan Pak ya, rencana-rencana ini. Memang semua rencana ini luar biasa. Cuman saya ingin bertanya. Wong cilik yang kadang-kadang tidak bisa beli komputer atau mungkin sulit mengakses mungkin
internet Pak ya. Internet. Iya. Saya berharap mereka itu yang petani-petani yang tadi disebut oleh Pak Sanjaya bisa mengakses data-data itu melalui suatu pusat informasi yang dibuat oleh yang sudah direncanakan oleh tim GDI di tempat-tempat umum. Jadi mereka bisa mengakses itu lebih mudah. Mungkin ada pusat informasi, mereka bisa mengakses data-data di pemerintah atau mungkin data-data informasi industri atau mungkin ya segala suatu bisnis yang mungkin bisa dijalani antara pemerintah dan masyarakat kecil-kecil. Demikian Mbak, mungkin ke depannya seperti itu saya berharap. Demikian Mbak, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jangan di Lobakung ya. Oke, ini mengenai mungkin kemudahan akses ya bagi masyarakat di ya tentu di Samarinda ataupun di Kalimantan Timur tentunya dengan adanya hasil daripada Grand Design IT Kaltim ini. Mungkin ke Pak Iwan ya, bisa menjelaskan mungkin Pak, ini kan berhubungan dengan masyarakat Pak ya. Kira-kira hal apa yang sudah dilakukan oleh Provinsi Kaltim dalam pengembangan IT khususnya melalui BPID Pak? Ya, mungkin dapat dijelaskan dari segi fasilitas, kebijakan ataupun dukungannya terhadap IT di Kaltim. Silakan. Ya baik Pak Wang dan Pak Jalil ya tadi. Jarwo. Pak Jarwo. Ya, terima kasih Pak Jarwo. Memang kita ke depan tentunya ingin semua itu mudah, murah, jadi ada efektif dan efisien gitu. Nah, itu tentunya menjadi awal pemikiran kita. Nah memang IT yang ada di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kebetulan juga ditempatkan di BPID, di Badan Promosi Investasi Daerah di Basuki Rahmat. Itu memang ya alhamdulillah sudah selalu meningkat Pak, terus meningkat. Kita juga sudah mempunyai bandwidth yang cukup memadai begitu, yang tadinya 512 kilobyte sekarang sudah mencapai 4 gitu, 4 megabyte. Nah, alhamdulillah ini sudah merupakan peningkatan yang luar biasa. Kemudian sudah terakses ke 32 titik institusi begitu, baik itu badan dinas, bahkan ada di sekolah-sekolah, kemudian di stadion Skiri, stadion Sepaja. Nah ini juga tentunya memang tidak semudah membalik telapak tangan ya. Tentunya persiapan kita juga pada SDM, kemudian kesiapan tempat, fasilitas dan sebagainya. Ya, ini kebetulan juga peningkatan ini kan di 2006 dan 2007. Kita menginginkan di 2008 itu sudah paling tidak ada peningkatan yang terus ke arah perbaikan-perbaikan. Nah, kemudian ke depan memang kita ada menginginkan implementasi tentang FOID di 3 instansi. Di Setda, misalnya di BPID dan di Bapeda. Karena ini tempat-tempat yang mungkin kita anggap untuk mampu masyarakat bisa mengakses dan sebagainya. Kemudian kita juga akan mengimplementasikan video conference yang kebetulan juga sudah ada di kita dan memang tinggal diimplementasikan lebih secara simultan dengan beberapa instansi terkait gitu. Kemudian mungkin saya potong sebentar Pak, ada pemirsa yang mau bergabung sama kita. Baik. Oke, silakan pemirsa yang ingin bergabung sama kita. Selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya. Dari Bu siapa, di mana? Saya dari Dinda, Pak. Dari Indah. Dinda. Oh, Dinda. Ya, silakan. Ya, saya mahasiswa dari Samarinda. Oh, ya. Saya mau nanya nih dengan bapak-bapak bertiga. Iya. Ya, yang pertama, saya di sini berbicara selaku mahasiswa. Yang pertama, kira-kira apa kebijakan utama yang ditujukan untuk pelajar atau mahasiswa dalam pengembangan IT? Halo? Halo, ya. Yang kedua, ya. Apakah ada bantuan dana apabila mahasiswa atau pelajar ingin memperdalam IT ke luar daerah? Keluar daerah ya? Iya, keluar daerah. Terus kira-kira di BPID sendiri itu, mahasiswa sendiri itu dapat fasilitas apa ya Pak? Oh, gitu ya. Iya, mungkin ada lagi? Ada satu lagi, yang ketiga untuk bapak-bapak bertiga itu program nyata yang merupakan kolaborasi, program nyata apa yang merupakan kolaborasi 3 sektor dari pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi guna membantu atau meningkatkan IT bagi masyarakat, mahasiswa, atau pelajar. Maksudnya penguasaannya. Penguasaan ya? Iya.